Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk ke subtema 1 pembelajaran 2 ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui informasi dari teks bacaan, kemudian yang kedua mengetahui hasil teknologi pangan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita akan melihat ya. Di gambar ada Dayu, Siti, dan Lani sedang membaca buku tentang bagaimana pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng ini ya. Nah, kemudian esok harinya Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip, di mana Pak Sarip ini memiliki ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng ini agar lebih awet. Kemudian Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Nah, sekarang Dayu dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Nah, sekarang bacalah teks tentang bandeng presto berikut ya. Bandeng presto ini merupakan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan menjadi lunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Nah, setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto itu akan menentukan daya tahan ikan. Nah, jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Ya. Nah, ini teks ya. Artinya dari paragraf ini kita akan menentukan ada 3 paragraf ya. Kalian bisa lihat ya, teks warna hijau ini menandakan ini paragraf pertama ya. Jadi ini paragraf pertama, kemudian paragraf kedua itu ada di warna merah ini ya, dan paragraf ketiga ada di paragraf yang berwarna biru ya. Nah, sekarang kita akan melihat informasi apa yang dapat kita peroleh dari bacaan bandeng presto ini ya. Yang pertama, informasi di paragraf pertama, bandeng presto itu dimasak menggunakan apa? Ayo. Ya, betul ya. Jadi bandeng presto dimasak menggunakan panci presto ya. Kemudian informasi yang kedua, panci presto ini akan membuat daging ikan menjadi, ya betul ya, menjadi lunak. Jadi dengan menggunakan panci presto maka daging ikan itu beserta tulang-tulangnya itu akan menjadi lunak ya. Kemudian informasi yang ketiga yang dapat kita peroleh dari bacaan tadi ya di paragraf ketiga, yaitu tentang bagaimana cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan ya. Baik. Nah, teks bandeng presto itu menceritakan tentang proses mengawetkan ikan bandeng menggunakan panci presto ya.
Oke, baik. Sekarang kita akan mengamati ya. Nah, Lani, Dayu, dan Siti ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani sangat mahir ya dalam berenang. Kemudian Dayu ingin belajar berenang. Sedangkan Siti lebih senang bermain di pinggir kolam ya. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Nah, beragam ini artinya bermacam-macam ya. Jadi setiap dari kita itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya, kesukaan yang berbeda-beda. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan ya. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi ya. Kemudian Dayu menikmati bolu pisangnya. Lani lebih suka makan buah apel. Nah, semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tentunya setiap kita ya, setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Baik kesukaan makanannya, kemudian hobinya, ya. Semuanya berbeda-beda, artinya beragam ya, bermacam-macam perbedaan. Nah, kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman ya. Sekarang kita akan melihat ya. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan ya, bermacam-macam makanan. Nah, makanan yang dibawa Udin dan teman-temannya sekarang kita akan lihat ya. Ada bolu pisang dan susu stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan melihat ya daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar. Nah, teknologi pangan ini artinya cara mengolah makanan ya dengan cara teknologi dengan pengetahuan. Nah, jenis makanannya apa saja? Di sini yang sudah diolah ya, kita akan melihat ada ayam goreng ya, kemudian ada sosis, kemudian ada kornet ya, kemudian ada bolu pisang, kemudian ada rasa susu dengan rasa stroberi. Nah, semuanya itu menggunakan teknologi pangan, artinya diolah ya, hasil pengolahan. Ya, nah tentunya makanan yang paling kalian sukai berbeda-beda ya. Sekarang kalian boleh menanyakan dengan orang tua ya. Nah, karena kita dengan teman juga boleh ya. Kita akan melihat bagaimana makanan yang disukai oleh orang tua kita atau teman-teman kita. Dan setelah melakukan wawancara pada teman dan orang tua kita, silakan tuliskan hasilnya ya. Hasilnya pada tabel yang Bapak buat ya. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah kalian wawancara, kalian akan menanyakan mereka yang mempunyai jenis makanan yang sama. Kemudian apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya. Baik. Sekarang kita akan melihat ya bahwa jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita itu ternyata berbeda ya. Berbeda pastinya. Nah, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda pula ya. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Nah, kesukaan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kalian lakukan ya. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Oke, baik anak-anak yang soleh dan solehah,
Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dari isi teks bacaan dan mengetahui hasil teknologi pangan ya. Demikianlah pembelajaran kita dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.